Ada atau tidak datanya? Terserah Anda katakan saya bodoh. Ada atau tidak datanya? Buktinya orang Kristen tidak menghayal. Dijawab dulu. Semua manusia, dengar dulu. Semua manusia meninggal. Pertanyaan pertama dan kedua, Anda sudah jawab ini dengan baik. Dengan Anda jujur mengatakan tidak ada tertulis. Yang ketiga ini, saya minta data yang saya minta. Terserah Anda katakan saya bodoh atau saya apa, terserah. Yang saya minta data. Di mana datanya? Yesus pernah mengajarkan hal itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Farouk. Memang kalau yang bikin komal nih orang-orang yang berilmu jadinya lucu-lucu. Lucu ya. Jadi Kristen-Kristen dia hanya jadi bulan-bulanan saja. Baik kaum muslimin, demikian kaum muslimin videonya. Dinda, bedakan antara data dengan khayalan. Yang saya minta data sebagaimana saya menunjukkan data ketika saya mempertanggungjawabkan menjelaskan tentang Islam di bawah Nabi Muhammad SAW dan di sini. Sekarang ini, Kristen yang bawa siapa? Ya Yesus. Di mana datanya Yesus bawa Kristen? Ada, mulai diceritakan dari mulai Matius sampai Wahyu. Nanti dulu lo Dinda kau sampaikan hayalanmu. Aku tidak sedang ingin mendengar hayalan Kristennya. Buktikan bahwasanya Kristen itu bukan sedang berhayal dengan menghayalkan Yesus bawa Kristen. Selama, dengar dulu Dinda, selama kau tidak bisa tunjukkan data dalam Bible Yesus pernah membawa ajaran Kristen, berarti yang ada padamu itu bukan iman, melainkan hayalan saja. Jadi gini, hayalan saja. Jadi begini, datanya di mana Dinda? Bang, jadi semua yang tertulis itu adalah orang yang menulis, Bang. Kalau abang bicara data, data adalah orang yang menulis. Yang jadi bukti itu data, Bang. Itu data semua. Data lo Dinda, jangan ngomong apapun, jangan merambat kemana-mana pun, jangan melebar kemana-mana pun. Yang saya tanyakan, jika memang yang ada padamu itu adalah iman, di mana kau beriman, Yesus yang membawa ajaran Kristen, kasih datanya dalam Biblemu. Kalau kau tak bisa tunjukkan datanya, jangan kau katakan lagi itu iman, melainkan hayalan saja. Kalau kita bicara ayat per ayat, itu semua tulisan yang ditulis manusia, Bang. Oh, berarti saya sedang ngobrol sama orang semua gila. Ditulis manusia. Ya. Tidak ada. Saya ngomong orang. Sama Bibel kau pun kau nggak percaya, Cuma lagi. Siapa yang bilang tulisan manusia? Hah? Apa kata Paulus? Apa yang dia terima itu bukan berasal dari manusia. Itu kau. Jangan kau bilang dari manusia. Ada datanya itu. Kalau kamu kita lanjutkan. Manusia apa? Hantu. Ketika teman-teman Kristen ditanya data tentang imannya, maka pada saat itu ketahuan kalau dia sedang hayalan saja. Hayalan saja. Nanti dulu kau cerita tentang abad pertama, abad kedua, abad ketiga nanti dulu. Yang membawa dulu kita kaji siapa yang bawa Kristen. Islam jelas. Nabi Muhammad SAW membawanya. Banyak data bisa kau kasih sama itu masuk kasih 3. Aku bisa kasih kau data 7 lagi. Data yang lain. Tapi ketika kau tanyakan di mana datanya Yesus bawa Kristen, kok kerasukan kalian. Hati-hati kalian. Yang kalian hadapin ini mantan Kristen 27 tahun lamanya.
Berat ini dilawan teman-teman, berat. Hati-hati kalian. Dan sekarang ya, aku berdiri di barisan umat muslim. Mau kau fitnah agamaku? Huh? Mau kau lol agamaku? Huh? Mau kau framing agamaku? Aku lawanmu. Kita buktikan hari ini siapa yang sedang berhayal. Kita ada si Juhar Silitonga. Oke, Juhar Silitonga, selamat bergabung. Halo. Iya, Islam Kristen? Kristen lah. Oke, karena Lae sudah on cam, saya hargai on camnya. Dengan saya izinkan Anda bertanya duluan seputaran tentang Islam. Ketika saya nanti bertanya, saya mirroring kepada Anda. Silakan. Kita by data ya, Sini ya. Silakan. Ini apa judulnya ini? Oten umat hayalan. Oten Kristen. Apakah Kristen itu umat hayalan saja? Mana mungkin menghayal, Pak? Karena Oke, kita buktikan ya satu-satu ya. Iya. Satu-satu ya, kita buktikan ya hayalan atau kenyataan. Yang pertama, jika memang Kristen itu bukan umat hayalan, sebut satu ayat dalam Bible ya, di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang-orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah pada dia. Cair dong, diberkatilah Bunda Din. Kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang-orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah pada dia. Sebagaimana dalam Al-Quran kami dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil, yang menyebut Tuhanku adalah Allah, tiada rasa takut dalam diri dia, malaikat akan mengkabarkan kepada dia, Tuhanmu, Allah akan memberikan surga padamu. Oke. Sebut satu ayat saja. Di mana di dalam Bible Yesus menjanjikan surga bagi orang yang memanggil dia Tuhan? Oke. Ya, nama Tuhan itu kan hanya bagi orang Kristen yang dikasih, Pak. Sama agama menyembah, lain. saya sempurnakan dengan kata menyembah lagi. Menuhankan dia dan menyembah pada dia. Iya, kan soalnya dari dulu Abang nggak mengerti apa arti Tuhan itu. Bukan itu. Tuhan itu yang disembah ataupun yang menaklukkan diri, kan itu dia. Itu kata Tuhan itu. Saya mempersembahkan hidupku kepadanya. Itu dia. Itu. Jadi yang menaklukkan diri Tuhan itu, itulah kata Tuhan. Sama itu dengan Tuhan. Jadi Yesus itu kenapa kami bertuhan? Kenapa Yesus itu kami orang Kristen bertuhan? Karena dia adalah sebagai tiruan kebenaran. Dia adalah terang dunia. Dia kebenaran, tidak tercela ada dosa bagi dia. Jadi orang Kristen meneladani orang yang benar, meneladani orang yang tidak berdosa. Itu dasar orang Kristen mempertuhankan Yesus. Dan nama Yesus itu adalah Bapa sendiri yang diberikan kepadanya. Itu dia, Bang. Itu dasar kami mempertuhankan yang benar. Gitu, Bang. Dan dia membuktikan manusia ini akan mati. Simak pertanyaanku. Simak pertanyaanku tadi. Saya tidak bertanya alasan. Saya tidak tanya alasan kenapa Anda menyembah dan menuhankan Yesus. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang-orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat di dalam Bible yang saya tanyakan. Ada apa tidak? Yesus itu tidak perlu berjanji-janji. Abang itu pertanyaan yang saya tidak tanya itu. Apakah perlu Yesus berjanji atau tidak? Tidak loh lah. Aduh, ini bisa fokus nggak? Fokus tanya lah yang jangan Anda memberikan jawaban yang saya tidak tanyakan gitu. Saya tidak tanya itu. Namanya. Yang saya tanyakan, adakah ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang yang manggil dia Tuhan dan menyembah kepada dia? Ada atau tidak ada? Kalau tidak ada, kasih ayatnya, silakan. Tidak ada bahasa seperti itu. Capek pun kita tidak ada. Fix ya. Yang pertama hayalan saja. Bukan. Ternyata saya kata dulu ya, hayalan saja.
Itu kan Surganya poin. Kristen, surga Kristen hayalan saja. Oke. Nah, yang kedua, tolong sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menyebut pengikutnya dengan sebutan Kristen. Semua pertanyaan itu tidak ada yang tertulis. Jadi abang membuat pertanyaan yang tidak tertulis. Nah, hayalan Begini, saja. Biar aku jelaskan dulu. Kristen pengikut hayalan. Nih, yang ketiga ya, sebut satu ayat di mana Yesus pernah mengajarkan peribadatan sebagaimana peribadatan yang dilakukan teman-teman Kristen di zaman sekarang. Seperti pergi ke gereja hari Minggu, cair dong diberkatilah bang cahaya. Yang ketiganya, sebut satu di ayat di dalam Bible di mana Yesus pernah mengajarkan peribadatan sebagaimana peribadatan yang diajarkan oleh teman-teman Kristen. Contoh, pergi ke gereja hari Minggu. Ritual peribadatan bagaimana? Dengan nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, bahkan ada yang joget-joget dan kerasukan. Semua ritual peribadatan termasuk sakramen kawin, sakramen pemakaman, penguburan. Sebut satu saja ayat dalam Bible di mana Yesus pernah mengajarkan itu. Sakramen kawin, sakramen penguburan, ritual peribadatan, hari Minggu ke gereja. Sebut satu ayat di mana Yesus pernah mengajarkan hal itu. Udah bang. Pertanyaan semua silakan. bodoh. Jadi nggak ada yang bodong di dalam Alkitab, bang. Nggak ada yang nggak logika di dalam Alkitab. Jadi semua pertanyaan itu pertanyaan bodoh. Datanya. Nah, itu pertanyaan bodoh. Pertanyaan tidak abang ada itu. datanya, nggak ada datanya. Nggak apa-apa. Anda nyatakan saya bodoh, nggak apa-apa. Anda katakan saya bodoh, saya longor, itu terserah, nggak apa-apa. Yang pasti Anda berikan jawaban yang pasti. Ada atau tidak datanya? Ada atau tidak datanya? Terserah Anda katakan saya bodoh. Pak. Ada atau tidak datanya? Buktinya orang Kristen tidak menghayal. Dijawab Ya, dulu. Semua Ya. manusia, dengar dulu. Semua manusia meninggal. Pertanyaan pertama dan kedua, Anda sudah jawab ini dengan baik. Dengan Anda jujur mengatakan tidak ada tertulis. Yang ketiga ini, saya minta data yang saya minta. Terserah Anda katakan saya bodoh atau saya apa, terserah. Yang saya minta data. Di mana datanya? Yesus pernah mengajarkan hal itu. Semua pengajaran itu, di mana datanya? Ada nggak tertulis dalam Bible? A, ada, B, tidak. Tidak ada tertulis, tidak ada. Makanya pertanyaanmu bodoh, aku bilang. Hayalan saja. Pertanyaanmu bodoh. Hayalan Jadi saja. Jadi yang bertanya itu, bang. Boleh saya ulangi dulu, sabar Le ya. Saya bilang dulu. Ini hasil dari kesimpulan kita teman-teman. Kurang apa lagi aku buktikan ternyata yang ada pada Kristen hayalan saja. Karena nggak ada datanya. Yang pertama, saya tanyakan kepada dia, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Nah, Laisili Tonga mengatakan tidak ada. Berarti surganya Kristen hayalan saja. Yang kedua, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menyebut pengikut-pengikut dia adalah Kristen. Laisili Tonga sudah mengatakan tidak ada datanya di dalam Bible. Ternyata ya, ketika Kristen mengatakan dirinya adalah pengikut-pengikut Kristus atau pengikut Yesus, itu adalah hayalan saja. Yang ketiga, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah memberikan pengajaran tentang peribadatannya Kristen, seperti beribadah di hari Minggu, ya, bentuk peribadatan di gereja hari Minggu, nyanyi-nyanyi, joget-joget, bahkan tak sedikit mereka yang kerasukan. Sakramen kawin, sakramen penguburan, pernahkah Yesus mengajarkan seperti itu? Dia jawab, tidak ada datanya dalam Bible. Berarti hayalan saja. Semuanya hayalan saja. Tapi selaku warga negara yang baik dan saling bertoleransi, hari ini kita kasih kesempatan buat Laisili Tonga untuk menyampaikan kepada kita hayalannya. Ingat teman-teman ya, hayalan ini hanya sebatas hayalan, gak perlu dimasukkan ke hati, apalagi dimasukkan ke telinga. Ya, kita kasih Laisili Tonga untuk menyampaikan hayalannya. Silakan Lai, sampaikan hayalannya, saya mute. Oke bang, makasih bang, Ya, jadi kita kalau mau belajar bang, belajar. Kalau abang nggak tahu, ya kita mengajar gitu. Jadi semua kalau orang Kristen itu tidak memang hayalan, tidak. Secara logika manusia bangkit, manusia hidup, mati dan bangkit kembali. Dari kebangkitan itulah manusia itu berhak hidup di kerajaan
maut atau di kerajaan terang. Yaitu terang itu di kerajaan kebenaran, yaitu surga, maut itu adalah neraka. Jadi itulah buktinya Yesus hidup, mati, dan bangkit kembali. Seperti itulah hidup manusia itu, bila mana manusia itu mati akan kembali bangkit seperti Yesus yang telah bangkit. Jadi orang Islam tidak akan bangkit. Kenapa tidak akan bangkit? Karena tidak ada yang menjadi acuan mereka untuk bangkit seperti Yesus, karena Yesus itu tidak dibangkitkan dan dia diangkat katanya. Padahal manusia itu mati. Kita mati nanti semua. Tetapi setelah mati, mana mungkin kita ke surga kalau hanya diangkat seperti pemahaman orang Islam itu bagi Kristen. Nah, jadi dari situlah pembuktiannya bahwa Yesus itu adalah mati, bangkit kembali. Kenapa dia mati? Karena manusia yang ditebusnya mati dan akan bangkit kembali bagi orang yang percaya kepada dia sebagai juru selamat manusia. Itulah sebagai bukti. Bukan menghayal, Bang, nggak menghayal. Itu nyata itu. Kalau abang tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit kembali, abang tidak akan bangkit-bangkit bila mana nanti akhir zaman telah tiba. Itu, Bang, pendapat dari orang Kristen. Itu dia. Oke? Dan kalau Kristen itu... Makasih ya, Laya. Ya, aku tak perlu menanggapin. Aku tak perlu menanggapin karena apa? Karena saya sampaikan tadi, yang Anda sampaikan itu tadi dari A sampai dengan Z itu hanya sebatas hayalan. Karena saya orang yang waras, saya tidak mau berdiskusi bahkan menanggapi hayalan seseorang. Karena itu hanya hayalan saja. Oke, lanjut Laya, dilanjutkan cerita-cerita hayulnya, cerita-cerita hayalannya ke gereja. Jangan disampaikan di sini ya, karena teman-temanku di sini itu adalah orang-orang yang cerdas semua, orang-orang yang berakal. Mereka tidak akan mau mendengar cerita hanya sebatas hayalan saja. Oke, lanjut di gereja lah ya. Ya, di gereja disampaikan hayalannya. Terima kasih. Ngapain kita tanggapin hayalan, Bang? Coba. Banyak data dalam Al-Quran Allah akan membangkitkan nanti kita di hari kiamat. Surah Al-Hajj ayat 7 dan ayat yang lainnya. Gitu loh. Assalamualaikum nih. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung ya, dan ada Oti Rifa juga naik tadi. Jadi kebetulan juga saya hentikan rekaman karena ini lampu kebetulan juga mati gitu ya. Jadi tidak diteruskan. Dan dimana orang-orang Kristen ini hanya jadi mainan, hanya jadi bulan-bulanan ya bagi orang-orang yang berilmu. Kenapa? Mereka tidak mempunyai pengertian secara alkitabiah, itu tidak ya. Mereka hanya bertumpu kepada doktrin dogmatis gereja ya, yang pada akhirnya ketika perdebatan itu berlangsung ya, berhadapan dengan umat muslim, mereka hanya ya bersilat-silat lidah dengan segala sesuatu kedustaan yang mereka bangun sendiri, yang mereka buat-buat sendiri ya. Apalagi orang-orang yang tidak pernah membaca isi kitab, maka apa yang dinarasikan itu pasti hanya kebohongan gitu ya, hanya hayalan saja, tidak ada berkesesuaian dengan pengajaran para nabi yang tertulis di dalam kitab mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.